Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review saham syariah. Analisa untuk hari Selasa 10 September 2024. Di sini kita akan coba menganalisa beberapa saham di grup indeks saham syariah dengan teknikal maupun bandarmologi. Oke, kita mulai saja ke emiten yang pertama. Di sini ada dari emiten LSIP. Apabila kita lihat di sini secara keseluruhan untuk LSIP sendiri sudah terkonfirmasi breakout di area trendline bearish-nya, di area atas ini sebagai area resistansi, lalu di bawah sini sebagai area support dia, dan sudah terkonfirmasi melakukan breakout di area resistansi dari trendline bearish-nya. Lalu di sini kita ini akan lagi dekatkan time frame-nya. Terkonfirmasi sekarang sedang bergerak di pola trendline bullish-nya, trendline bullish yang baru dia. Dengan kenaikan yang cukup tinggi ya di beberapa hari kemarin dari 870-an hingga ke harga 1000-an, kurang lebih sekitar 20%-an. Lalu apabila kita lihat di sini dari sisi harga untuk area resistansi maupun support, di sini di harga 1000 ini adalah sebagai harga support ataupun resistansi dari psikologi harga ya di harga 1000 ini. Apabila mungkin besok terkonfirmasi breakout di atas harga 1000, tentunya mungkin harga 1000 ini bisa jadi sebagai area support barunya dan ada indikasi kemungkinan untuk naik up ke area resistansi berikutnya di 1035. Lalu apabila di area harga 1035 pun terkonfirmasi breakout, tentunya tinggal melanjutkan ke area resistansi yang lebih tinggi lagi di kisaran harga 1120. Tetapi apabila tidak kuat untuk melakukan breakout di area harga 1000 dan melanjutkan penurunannya, mungkin di sini bisa menunggu yang pertama di area support dari trendline bullish yang barunya di area sini ya. Lalu sebelumnya kita coba cek dulu dari sisi bandarmologi dari emiten LSIP ini. Kita tarik ke belakang di time frame 19 Juni. Bisa dilihat di sini ya, dari bandarmologinya kurang menarik karena dari bandarnya pun di sini terkonfirmasi lebih dominan melakukan distribusi dari bandar broker SQ sendiri dengan harga rata-rata distribusi di 875. Lalu ada beberapa bandar lain yang melakukan distribusi di sini yang cukup banyak, ada dari BB dan ZP. Tetapi apabila kita fokuskan dengan yang melakukan akumulasi di sini terpecah menjadi 3 bandar kuat ya. Ada dari CC, AI, dan AK dengan harga rata-rata indikasi di kisaran 920-an hingga ke harga 900-an. Maka apabila kita tandai di sini, kita cocokkan dengan teknikal juga ada di kolom kotak di sini ya. Sebagai area support dari bandarmologi di kisaran harga 940 dan hingga 915 ini sebagai area support dari bandarmologinya sekaligus dari area technical candlestick yang ada di area harga sini. Jadi tentunya di hari besok mungkin tinggal tunggu konfirmasi dulu. Apabila terbreakout di harga 1000 tentunya menarik untuk langsung saja diakumulasi hingga melanjutkan kenaikannya ke area yang lebih tinggi lagi hingga ke resistansi yang berikutnya. Tetapi secara keseluruhan dari analisa LSIP ini secara teknikal masih sangat menarik untuk dimasukkan ke watchlist karena secara teknikal di sini sangat rapi ya dari emiten LSIP ini, tetapi dari bandarmologinya terkonfirmasi masih kurang menarik karena dari sisi distribusi masih lebih dominan dibanding yang melakukan akumulasi. Oke, kita lanjutkan ke
Emiten yang kedua yang akan kita analisa ada dari MAHA. Di sini bisa kita lihat IPO di bulan Agustus 2023 sempat naik hingga ke area harga 300-an. Lalu harganya sekarang terjaga di kisaran harga 170 hingga 189. Apabila kita lihat di sini untuk di beberapa minggu terakhir dari emiten MAHA ini, MAHA bergerak di pola trendline sideways di sini ya, terlihat dengan area support kuatnya di 176 atau di 180 juga sebagai area support kuatnya, lalu untuk area resistansinya di 189. Maka tentunya apabila di keesokan hari untuk emiten MAHA ini apabila terkonfirmasi breakout di 189, tentunya ada indikasi untuk melanjutkan kenaikannya hingga minimal ke area harga 200-an, mohon maaf. Sebagai area harga resistansi, sebagai area harga psikologi dari suatu emiten. Oke, selanjutnya mungkin kita coba cek dulu dari sisi bandarmologinya. Kita lihat di time frame yang terdekat di 6 Agustus untuk emiten MAHA ini. Apabila kita cek di sini dari bandarmologinya yang terdekat ya di 6 Agustus. Dari segi bandarmologi pun lebih dominan yang melakukan distribusi dari bandar AKYP, ZP dan yang lainnya dengan rata-rata distribusi di 182. Lalu di sini yang melakukan akumulasi ada dari SKI, CC dan yang lainnya dengan rata-rata di harga 182. Otomatis harga tersebut kurang lebih tidak jauh di area mendekati area support dari technical candlestick yang ada di sini ya di 180. Maka dari itu dari sisi bandarmologinya kita coba cek dulu ke yang lebih jauh ya pada 23 Februari. Nah, apabila kita lihat di 23 Februari baru di sini terlihat lebih menarik ya. Dari sisi bandarmologinya pun masih menarik. Dari emiten ini dengan banyak sekali bandar yang masih dominan melakukan akumulasi dengan harga rata-rata di 200-an kebanyakannya. Tentunya berarti ada kemungkinan atau ada indikasi kemungkinan di sini apabila terbreakout di harga 189 di keesokan hari bisa melanjutkan kenaikannya harga saham ini minimal ke area harga 200-an. Bisa kita jadikan area support ya atau area penarikan dari harga rata-rata akumulasi bandar di 200-an. Oke, mungkin itu analisa dari emiten MAHA ini yang secara teknikal maupun bandarmologinya jelas sangat menarik sekali untuk dimasukkan ke watchlist kita. Kita lanjut saja ke analisa emiten yang ketiga ada dari MAPA. Di sini MAPA hari ini naik cukup tinggi ya di 7,5%. Lalu di sini terkonfirmasi breakout juga di area resistansinya yang ada di sini 915. Terkonfirmasi breakout di area resistance itu. Sebelum melanjutkan ke analisa teknikalnya, kita coba cek dulu dari bandarmologinya. Untuk melihat bandarnya dulu. Kita lihat di sini ya, di awal dia membentuk pantulan di awal 20 Juni.
Untuk bandarmologi sendiri dari MAPA ini di 20 Juni ada dari satu broker yang cukup banyak melakukan distribusi dari YU dengan distribusi dia di 796, sekarang harga 955 kurang lebih, tetapi di sini terkonfirmasi untuk yang melakukan akumulasi terpecah menjadi beberapa broker besar. Ada dari AK, CC, ZP, lalu didukung dengan broker yang lainnya. Dengan rata-rata harga kurang lebih di area harga 800-an, berarti area bandarnya di sini ya sudah kita tandai sebelumnya di 800-an sebagai area support dari bandarmologi. Maka dari itu mungkin secara teknikal kita tarik dulu trendline bullish yang ada di sini. Secara teknikal pun di sini sebetulnya bagusnya di sini terkonfirmasi breakout dari area resistansinya yang berada di harga 915. Tetapi untuk dari bandarmologinya kurang menarik karena untuk harga average bandar, harga rata-rata bandar sini cukup di bawah ya. 800 dengan harga sekarang di 930. Gitu. Tapi di Oke, mungkin itu saja untuk analisa dari emiten MAPA ini yang secara teknikal maupun bandarmologinya menurut saya di sini kurang menarik karena dari sisi teknikal area support pun lumayan jauh di sini, lalu dari sisi support bandarmologinya pun cukup lumayan jauh juga di 800-an. Kita lanjutkan saja ke emiten yang keempat yang akan kita analisa, yaitu ada dari MAPI. Terkonfirmasi hari ini untuk MAPI sendiri naik di sekitar 10%-an dengan konfirmasi breakout juga sama di area sini ya. Area resistansi di 1590. Mungkin apabila besok melanjutkan kenaikannya di sini ada area resistansi berikutnya di kisaran harga 1790-an hingga 1800 dengan target terdekatnya dia. Tetapi apabila besok melakukan penurunan dulu, tinggal tunggu untuk konfirmasi rebound di area support. Terbarunya dari support candlestick di sini ada di area harga 1590. Kita coba cek dulu dari sisi bandarmologi dari emiten MAPI ini yang ada di tanggal 3 Juni. Secara bandarmologi sendiri di sini terlihat untuk bandarnya lebih dominan ya, yang melakukan distribusi dari broker BK KZ dengan rata-rata distribusi di 1450-an. Lalu untuk akumulasi sendiri di sini terpecah juga menjadi beberapa broker. Yang paling banyak di sini ada CC sama di kisaran area harga rata-rata 1450-an kurang lebih, berarti untuk area support dari bandarmologi 1450 ada di sini. Kita tandai dulu 1450 sebagai area harga akumulasi bandarmologi. Lalu sekarang areanya sedang berada di harga 1600, berarti dari sisi bandarmologinya di sini sudah terlalu jauh dengan area harga bandarnya. Ditakutkannya kalau masuk di terlalu atas juga berpotensi istilahnya kita bagian cuci piringnya, bagian yang mengakumulasi saat bandar melakukan pendistribusian barangnya karena rata-rata bandarnya memiliki akumulasi rata-rata di area lebih bawah ya. Mungkin secara teknikal bisa tunggu di area
untuk mendekati area bandarnya, atau tunggu untuk turun dulu hingga ke menyentuh area support dari trendline bullish ini. Mungkin kurang lebih di area sini ya. Untuk amannya area support di 1540-an. Oke, mungkin itu saja untuk analisa dari emiten MAPI. Di sini yang secara kesimpulan, secara bandarnya kurang menarik, lebih dominan melakukan distribusi. Untuk yang melakukan akumulasi pun untuk rata-ratanya cukup jauh ya dengan harga penutupan sekarang. Untuk lebih amannya mungkin untuk dihindari dulu dari emiten MAPI ini. Kita lanjutkan saja ke emiten yang berikutnya. Yang kelima ada MARK atau MARK. Apabila kita cek di sini polanya terlihat awalnya membentuk pola dari trendline bullish yang cukup kuat di sini, naik dari harga 400-an hingga sekarang di 900-an. Di sini sudah mulai membentuk pola sideways di sini ya. Atau dari trendline bullishnya pun tidak terlalu kuat. Mungkin lebih amannya di sini ada area support dari trendline strong bullishnya. Bisa coba untuk konfirmasi rebound dulu di area mendekati support, garis support sini. Untuk konfirmasi candle rebound apakah dia sideways-nya berhenti di area support dari trendline bullish ini atau malah melanjutkan trendline bearish-nya dan membuat breakdown dari area support dari trendline bullish yang ada di area sini. Lalu sebelumnya kita coba cek dulu dari bandarmologinya untuk meyakinkan analisa teknikal kita. Kita lihat di jarak yang dekat dulu di 19 April dari emiten MARK. Di 19 April. Di sini terlihat ya secara bandarmologinya kurang menarik. Sudah terlihat di pola sideways ini ada satu bandar yang melakukan distribusi dari broker GR sendiri, lalu ada yang lainnya dari AO dengan rata-rata penjualan di 880-an. Lalu di sini juga yang melakukan akumulasi tidak terlalu banyak dibanding yang melakukan distribusi, tapi mungkin bisa diperhitungkan karena di sini 5 broker asing yang melakukan akumulasi dengan rata-rata akumulasi di 905. Maka dari itu mungkin tentunya untuk emiten ini bisa bercoba bersabar dulu, setidaknya untuk konfirmasi rebound di area support dari trendline bullishnya. Karena apabila terkonfirmasi rebound, tidak melakukan breakdown di area supportnya, masih ada indikasi untuk melanjutkan ke area resistansinya yang lebih jauh lagi di kurang lebih ya. Kita lihat dulu historinya di sini, berarti bisa ke kisaran harga ini ya, kurang lebih 1050-an. Atau bahkan bisa lebih tinggi lagi, ada area resistansi yang lebih kuat lagi di 1200-an. Tetapi di sini dengan catatan bandarnya mungkin harus terlihat lebih dominan mengakumulasi dibanding dengan yang terlihat sekarang dari bandar broker GR yang melakukan distribusi cukup besar dibanding yang melakukan akumulasi. Jadinya lebih hati-hati mungkin di kedepannya, tetapi secara bandarmologi yang melakukan akumulasi harga sekarang tidak jauh berbeda. Tentunya mungkin bisa bersabar dulu untuk konfirmasi rebound di area support dari trendline bullishnya. Oke, itu saja analisa dari MARK. Kita lanjut ke emiten yang berikutnya dari MBAP.
Di sini terlihat untuk MBAP ini sempat naik hingga ke area harga kurang lebih 11.000 ya. Lalu mengalami penurunan yang cukup tajam di sini hingga menyentuh area 2000-an. Lalu terlihat terkonfirmasi breakout dari area trendline bearish-nya dan mulai membuat pola trendline bullish di sini. Kita coba buat dulu untuk trendline bullish-nya, untuk area support bisa kita tentukan di sini sebagai area supportnya. Sudah mulai naik kembali di sini kurang lebih hampir sekitar 50% lebih ya, dari 2.500-an hingga ke harga 4.000. Dan hari ini penurunan sekitar 3%. Mungkin di sini ada area support ya. Di area harga 3.230 hingga ke harga 3.420 bisa dijadikan sebagai area support barunya. Tentunya apabila harganya terjaga di area harga tersebut dan bahkan melakukan rebound kembali di area support dari trendline bullish-nya di sini, tentunya dari emiten MBAP ini bisa untuk melanjutkan kenaikannya ke harga yang jauh lebih tinggi lagi. Mungkin minimal ke harga resistansi terdekatnya di 3.990. Kita lanjutkan, kita cek dulu dari bandarmologinya, dari MBAP. Kita lihat di tanggal 20 Juni. Terlihat di sini dari sisi bandarmologinya sebetulnya kurang menarik ya di sini dengan pendistribusian bandar dari broker ZP sendiri 13.000 lot dengan rata-rata penjualan di 3.600-an, cukup atas ya di sini dia menjual barangnya, lalu yang melakukan akumulasi terpecah menjadi beberapa broker. Di sini dari XC, XL, PD, CC, di sini terlihat broker-broker retail di sini dari XC, PD dan CC. Dengan akumulasi rata-rata di 3.300-an, 3.328 kurang lebih harganya. Nah, kurang lebih harganya mendekati area support yang ada di sini ya, 3.230 hingga 3.420. Tetapi dari secara keseluruhan untuk analisa MBAP ini yang secara bandarmologinya tentunya tidak menarik ya. Tetapi dari teknikal di sini terlihat masih sangat rapi asalkan dia terkonfirmasi mantul kembali atau rebound kembali di area supportnya dari trendline bullishnya yang ada di sini, mungkin bisa coba diakumulasi walaupun dari sisi bandarnya pun di sini kurang menarik. Tinggal mungkin diambil cukupnya minimal ke area resistansinya yang berada di area harga 3.990. Oke, mungkin itu saja untuk analisa dari emiten MBAP. Kita lanjut ke analisa emiten yang berikutnya, ada MBMA di sini. Yang hari ini naik di sekitar 0,95% saja. Sini terlihat menariknya. Sebetulnya secara keseluruhan di sini ada trendline bearish. Belum terkonfirmasi breakout ya dari trendline bullish ini, trendline bearish, mohon maaf. Tetapi di sini ada area support, dua area support yang cukup kuat. Yang pertama di sini kita perpanjang dulu. Ada area support dari harga 496 hingga 478. Lalu di sini juga ada area support yang kedua. Kita buat
di kisaran harga 510 hingga ke area harga 525 dan sekarang harganya terjaga di 530. Kita coba cek dulu ya sebelum melanjutkan analisa teknikal ini. Untuk meyakinkan analisa kita cek dulu bandarmologinya di 21 Maret untuk emiten MBMA ini. Dari sisi bandarmologinya, apabila kita cek di sini, kurang lebih dari sisi distribusi di sini lebih dominan ya dari bandar broker DR sekitar hampir 4 juta lot di rata-rata harga penjualan di 590-an, ada ZP dan RF juga mengikuti kurang lebih hampir sama di 590-an. Tetapi harganya sekarang di 530. Apabila kita lihat ke yang melakukan akumulasi pun di sini terpecah dan menjadi 5 broker besar ya di sini, PD, KZ, KI, NI dan OD dengan rata-rata akumulasi mereka di 590-an. Berarti di sini secara bandarmologi tentunya masih menarik ya. Dengan sekarang berada di area 530, bandar memiliki di 590-an. Kita pindahkan area support untuk penarikan harga bandar di 590. Kurang lebih 590 tidak jauh berbeda. Di sini juga ada sebagai area resistansi di 65 dari sisi technical candlestick yang ada di 3 titik sini ya. Ini bisa dijadikan sebagai area resistansi dari sisi technical candlestick dan dijadikan sebagai area support dari akumulasi pada bandar yang berada di area harga rata-rata 590. Secara keseluruhan di awal tahun 2024 ini sebenarnya untuk pola MBMA ini terlihat sedang bergerak di pola trendline sideways. Sudah beberapa kali menyentuh area harga sini 520, 530 bahkan sempat ke 480. Tetapi pada akhirnya di up lagi hingga ke area resistansi kuatnya di 720 hingga 730. Maka dari itu mungkin secara jangka panjang untuk swing MBMA ini selagi dia terjaga di area supportnya tentunya bisa coba untuk mulai dicicil, diakumulasi. Bahkan lebih menariknya mungkin apabila dia terkonfirmasi breakout di area resistansi dari trendline bearish yang ada di sini. Tentunya sudah jelas itu terkonfirmasi, menarik sekali ya apabila terkonfirmasi breakout. Secara teknikal menarik, secara bandarmologinya pun menarik. Oke, mungkin itu saja ya analisa dari MBMA ini sekaligus menutup untuk analisa di hari ini, di hari Selasa ini di grup indeks saham syariah ini. Tentunya mungkin pesannya untuk semuanya juga tetap konsisten seperti biasa, konsisten untuk analisa teknikal maupun bandarmologinya untuk mengoptimalkan profit kita, lalu untuk mengamankan dana kita. Dan di sini niatnya untuk investasi ya. Jangan sampai kita melakukan banyak transaksi yang membuat kita mengalami kerugian terus-menerus, mengurus modal kita, bahkan menghabiskan modal kita atau dana investasi kita. Oke, mungkin segitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.